رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فالفريضة رحمه ورحمة الله واصل درسنا في كتاب أصول التفسير محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وقد قرأنا فائدتين من فوائد معرفة المدني والمكي. الفائدة الأولى بالعربية في أعلى مراتبه ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبه حيث أو دين وسلم ما شاء الله. فإلى الثانية ظهور حكمة في التشريع ظهور حكمة التشريع والتشريع من عند الله الحكيم ولله الحكمة البالغة في أسماء غاياته من حيث حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ. Dari sisi syariat itu turun secara bertahap. Coba lihat ya, Makkah 13 tahun. 10 tahun pertama cuma kewajiban untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, tinggalkan kesyirikan, itu saja siang dan malam, betul-betul dipermantap, diperkokoh. Nanti 3 tahun sebelum hijrah baru Nabi diperintah untuk Isra Mi'raj. Disitulah diwajibkan salat. Baru setelah itu hijrah. Saya dipahami bertahap. Jadi Madinah disempurnakan. Apa yang boleh disyaratkan di Mekah disyaratkan di Madinah. Puasa Ramadan, haji, dan jihad, dan yang lainnya. Bisa dipahami? Dan juga dari sisi persiapan mereka menerima dan melaksanakan perintah tersebut. Qabul, menerima, tanfidz, mengamalkan, melaksanakan syariat tersebut. Al-faidah tsalitsah Bismillahirrahmanirrahim. Muallif Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tsalitsah tarbiyatud du'ati ila Allah ta'ala wa tawjihuhum ila ayyattabi'u ma salakahu al-Qur'anu fil uslubi wal mawdu'i min haitsu al-mukhatabin. Bisa dipahami? Min haitsul mukhatabin itu disesuaikan sesuai dengan siapa yang kita dakwai, siapa yang kita ajak bicara. Bisa dipahami? Ya? Jadi itu pelajaran untuk kita para da'i ila Allah dan calon da'i ila Allah. Coba lihat Al-Quran. Ya, ada Makki Madani, ada bertahap. Kemudian kita lihat apa yang paling pertama, ya, dan paling utama, ya, dibahas dalam Al-Quran. Ya, di ayat Makki apa terlebih dahulu, data tauhid, ya, penetapan tegak apa iman bil ba'ats. Dan uslubnya kuat, tegas, keras. Jawab ini. Bihaitsu yubda'u bil aham wa fal aham. Dari sisi kita memulai dari yang paling penting terlebih dahulu, kemudian yang penting setelahnya. Itu tadi. Karena yang banyak kesyirikan, banyak kekufuran, dan juga banyak dosa-dosa yang lain. Tapi Nabi tidak langsung menjelaskan tentang dosa ini, dosa ini, dosa ini. Tidak. Syirik dulu. Syirik. Jelas. Tauhid. La ilaha illallah. Nanti setelah itu baru jelaskan dosa. Paham ini? Bisa dipaham ya? Baik.
Begitu pula tentang kewajiban tauhid ini yang paling pertama. Kemudian salat, zakat, puasa dan haji nanti di Madinah. Apa? Di Madinah diwajibkan, ditetapkan. Jadi ada skala prioritas, ada yang kita lebih tekankan. Nah, di sinilah nampak banyak dari da'i ilallah, dari da'i katanya mereka mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak memperhatikan perkara ini. Kelihatan ada yang senangnya menjelaskan tentang keutamaan amalan, dhair amal, ya. Tapi tentang kesyirikan, ya, menjelaskan tentang kesyirikan, mengajak mereka meninggalkan kesyirikan yang bahkan sudah jadi budaya. Mereka tidak mau. Tapi katanya mereka da'i ilallah, berdakwah kepada Allah, dan mereka tidak mau. Dan mereka bilang apa? Kalau kita jelaskan tentang kesyirikan ini bisa memecah belah masyarakat. Nah, itu Nabi gimana? Bagaimana itu Nabi? Ya. Kaum musyrikin kafir Quraisy asalnya satu, kemudian Nabi diutus menjelaskan tauhid, menjelaskan kesyirikan, terpecah tak? Beriman Abu Bakar, beriman Khadijah, beriman Bilal, beriman, terpecah kan? Seperti itu. Bahkan Al-Quran ada Al-Furqan, ya kan? Yang membedakan antara al-haq dan batil dan seterusnya. Ya, tauhid, syirik dan seterusnya. Ketaatan, kemaksiatan, ya, cahaya, kegelapan. Ini mau tidak mau. Nah, ini bukan kita katakan fadhailul amal tidak penting, tidak. Cuman ada yang lebih penting. Ya. Apalagi dakwanya memang dari A sampai Z itu saja, wah, salah besar. Ya, karena kita menjelaskan fadhailul amal. Nabi juga seperti itu. Dasarnya kan dari Al-Quran dan hadis. Kita melakukan begini, kita masuk surga, begini, dapat pahala begini. Itu bagus, ada dalam agama. Dalam Al-Quran Sunnah ada banyak. Tapi bukan berarti kita tidak menjelaskan perkara yang paling pertama dijelaskan oleh Nabi SAW, begitu pula Al-Quran. Coba lihat ayat yang pertama turun tentang kerasulan Nabi SAW. Diangkat menjadi Rasul dengan apa? 5 ayat pertama di surah Al-Mudaththir. Antum baca saja Al-Mudaththir. 5 ayat pertama. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir. Apa tafsir fa'anzir di situ? Apa yang diberi peringati? Peringati orang minum balok? Peringati orang berzina? Peringati orang membunuh? Tidak. Nggak usah tanya memang betul. Sekarang saya tanya. Fa'anzir. Beri peringatan dari apa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam salah satu usul menafsirkan nasai yunziru anis syirk. Betul menurut saya lain banyak, tapi bertahap. Bayangkan khamar, nanti kita akan baca. Khamar saja lalu minuman keras itu tidak langsung diharamkan, bertahap. Dan semua ayatnya madaniyah. Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Maidah, semua madaniyah. Nah, itu kalau dibilang balok, itu tommy, ummul khaba'ith, ya. Sudah minum balok, semua bisa dilakukan. Dan kita sudah jelaskan juga. Tapi tidak seperti itu. Nah, ini peringatan, ya. Peringatan. Walaupun untuk masuk kepada tauhid ini macam-macam. Kita lihat kecenderungan masyarakat di situ. Biasanya Al-Quran. Kita masuk dari Al-Quran. Nanti di Al-Quran itu kan banyak ayat-ayat menjelaskan tentang tauhid, tentang syirik. Banyak bisa dipahami. Kita bisa melihat. Ya, wa tusta'mal asy-syiddatu fi mawdhi'iha was-suhulatu fi mawdhi'iha. Dan syiddah, keras, tegas itu digunakan. Ya, ini maksudnya metode penyampaian gaya bahasa itu digunakan pada tempatnya, keras, tegas. Wasuhulah tujuannya bahasa yang lembut, yang mudah, ya, slow, itu digunakan juga pada tempat. Bisa dipahami? Baik. Ini faedah yang ketiga. Ini untuk para dai. Ya, ini subhanallah, ini mau panjang ini ya. Ya, kalau kita mau setiap dai merenung bagaimana ya. Makki dan Madani ini bertahapnya turunnya Al-Quran, kemudian ini dulu ini baru, itu luar biasa. Ya, luar biasa. Dia tidak akan terburu-buru. Ya, dia tidak akan istijal, dia akan banyak bersabar. Karena kenapa itu? 23 tahun baru selesai 30 juz. Ya, kau mondok saja 1 tahun sudah pogi, 2 tahun sudah pogi. Ya. Nah, sama. Ya, ada orang mondok 20 tahun belum ada. Di sini ya, saya tahu, ya belum ada. Ada teman di Wajarupa itu ya, apa sudah 9 tahun, 10 tahun ya. Paling lama ya, kurang lebih itu pun di akhir-akhir sudah sibuk, tidak fokus lagi ya di pondok. Ya, sudah banyak keluar berdakwah. Rata-rata seperti itu. 23 tahun baru sempurna. Ya, kita berdakwah baru ngajar di RBA 2 tahun. Saya sendiri baru 2 tahun lebih ya, belum sampai 3 tahun, luar biasa.
Ya, bisa dipahami. Baik. Ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Kemudian ada keempat, الرابعة تمييز الناسخ من المنسوخ فيها لو وردت fima فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخر المدنية عن madaniyati. مدنية عنها. Ya, masya Allah. Ini yang keempat luar biasa juga ya. Tamyizun nasikhi minal mansukh. Dengan kita mengetahui ini makki madani, ini kita bisa membedakan antara an-nasikh dan mansukh. An-nasikh itu ayat yang menghapus hukum, an-mansukh ayat yang dihapus hukum. Jadi ada yang menghapus, ada yang dihapus. Sekarang saya tanya, antara an-nasikh dan al-mansukh ini, yang berlaku yang mana kalau terjadi nasikh dan mansukh? Nah, nasikh yang menghapus hukumnya, adapun al-mansukh tidak dipakai lagi hukum. Bisa dipahami? Baik. Dan ini hanya terjadi, coba lihat kata Syekh. Ya, perhatikan, fima pada contoh kasus seperti ini. Lau warodat ayat. Seandainya ada dua ayat. Satu Makkiyah, satu Madaniyah. Ini kata Syekh, anggaplah ada. Yatahaqqaqu fihi masyurutun naskhi. Yang mana pada dua ayat ini terwujud ya syarat-syarat nasakh. Maksudnya terpenuhi. Yatahaqqaq itu terwujud, terpenuhi syarat-syarat nasakh. Karena nasakh itu jangan piti-piti ya. Oh ini makibat sunnah masuk tidak, nasakh masuk tidak. Karena ada tahapan-tahapannya. Ya ada tahapan-tahapannya. Ya. Bisa dipahami? Ada syarat-syaratnya. Bisa dipahami? Contoh misalnya kalau misalnya masih bisa dijamak misalnya tidak ada nasakh dan masuk. Ya. Kalau masih bisa dijamak maknanya oh ini maknanya ini maknanya ini. Nah, berarti tidak ada nasakh dan masuk. Semua berlaku. Tapi dengan makna yang berbeda. Bisa dipahami? Anggaplah terpenuhi syarat-syarat. Bisa paham ini? Saya ulangi, yang pertama tadi ada dua ayat. Satu Makki, satu Madani. Satu Makkiyah, satu Madani. Yang kedua terpenuhi syarat-syarat nasakh. Maka kalau sudah begini, ingat ya terpenuhi tidak ada yang cacat syaratnya, terpenuhi. Kalau sudah begini, sekarang saya tanya. Ada ayat turun sebelum hijrah. Ada ayat turun setelah hijrah. Dan terpenuhi syarat nasakh. Sekarang saya tanya, yang diamalkan yang mana? Yang turun setelah hijrah. Nah, inilah yang dikatakan nasikh. Yang turun sebelum hijrah, nasuh. Jadi nanti Madaniyah yang jadi nasikh. Ini anggaplah dua ayat ini. Ya. Makkiyahnya nasuh. Nah, di sini coba lihat. Kata Syekh, fa innal madaniyata nasikhatun lil makkiyah. Maka kalau sudah seperti ini, ya terpenuhi syaratnya, ini satu Makki, satu Madani, maka ayat al-Madaniyah yang turun setelah hijrah inilah yang menghapus hukum ayat Makki yang turun sebelum hijrah itu. Terakhir dia. Kami ini. Kenapa bisa ini menghapus? Lita'akhuril Madaniyati anha. Karena Madaniyah ini turun belakangan. Ta'akhur, ya belakangan turun. Sama kalian kita saja di pondok biasa peraturan awal-awal mondok HP dilarang. Ya, terus keluar peraturan baru dari Ustaz. HP boleh. Satu hari saja. Itu apa itu hari apa? Jumat dulu, Jumat dulu. Ini hari yang paling bahagia ini. Intinya selesai bungkus nasi ya paling bahagia sih. Ada pikir. Ya. Ini berarti peraturan sebelumnya terhapus kan? Tidak berlaku lagi. Kenapa ada peraturan yang belakangan keluar? Inilah menghapus. Kenapa dia belakangan? Masa peraturan 2000 RBA 1 kita pakai? Tidak. Datang RBA 3. Sehingga apa? Ini peraturan boleh HP di hari Jumat berubah. Ya, dan ini luar biasa. Ini RBA 2. Panasnya luar biasa. Ya. Dipindahlah ke hari Sabtu. Iya, betul begitu. Itu kalau peraturan kita. Apalagi Al-Quran ya. Tapi dengan syarat tadi itu, ada Makki, ada Madani. Kami kita tahu ini
urutannya begitu, satu sebelum hijrah, setelahnya kemudian terpenuhi syarat nasakh. Maka terpenuhilah ya hukum nasakh, nasikh dan mansukh. Bisa dipahami? Terus قال رحمه الله selesai تعالى di sini beliau selesai menyebutkan fawaid ma'rifatil madani wal makki. Sekarang beliau menyebutkan hikmah dari turunnya Al-Qur'an secara bertahap. Ya, secara bertahap. Apa itu? الحكمة من نزول القرآن مفرقا بتقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا. Nah, coba lihat dari pembagian Al-Qur'an menjadi Makki dan Madani, ya ada ayat Makki ada Madani ya, maka jelaslah bahwasanya ini Al-Qur'an turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mufarraqan, secara bertahap. Ya, secara berangsur. Ya, tidak sekaligus 30 juz. Ya kan? Ya, buktinya saja ada yang turun sebelum hijrah, ada setelah hijrah, ada Makki, ada Madani. Ini berarti bertahap. Ya, bahkan dari awal Nabi menjadi Nabi dan Rasul. Ya, di umur 40 tahun sampai di akhir hayat beliau. Ya, khususnya apa? Di ayat Al-Maidah ayat 3 itu kan turun di Haji Wada. Itu Nabi sudah umur berapa di situ? Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Baik. Karena 3 bulan setelahnya Nabi wafat. Berarti sampai akhir ayat masih turun ayat. Akhir hayat Nabi masih turun ayat Al-Quran. Bisa dipahami? Baik. Nah ini luar biasa itu. Tempo 23 tahun. Min khilal sanasin wa ishrina sanah. Yanzil Quran ya syai'an fa syai'an ayah fa ayah. Nah, paham ini? Sampai sempurna 30 juz. Terus ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة منها. dan turunnya Al-Qur'an dengan model seperti ini ala hadzal wajh, dengan model seperti ini itu secara berangsur, bertahap, ini memiliki hikmah-hikmah yang sangat banyak. Ya, itu sebenarnya sudah ada hubungannya dengan sebelumnya tadi kan. Tadi judulnya apa? Fawaid Ma'rifatil Makki wal Madani. Ini hikmah min nuzulil Quran mufarraqan. Ini sebenarnya ada kaitannya. Baku masuk sebenarnya. Paham ini? Bisa dipahami ya? Baik. Ini hikmah-hikmah yang sangat banyak, diantaranya yang pertama الأولى تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك يعني كذلك نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل liyasuddun nas. ليصد الناس عن سبيل الله. Ini wow kembali kalau antum lihat di tafsir. Ini kembali ke mana ini? Ya, lanjut. إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. Ayat berapa itu? Al-Furqan 22 32 33. Kita lihat Nur Al-Furqan 32 33. Nah, coba lihat. Wala ya'tunaka bimasalin. Ditafsirkan sini wala ya'tika ayyuhar rasulu al-musyrikuna. Jadi wow jamaah kembali ke mana? Orang-orang musyrikin. Bihujjatin aw syubhat. Dengan hujjah atau syubhat, maksudnya dengan argumen atau syubhat. Ya, dia bawa ke kamu. Illa ji'naka bil jawabil haqq wa bi ahsani bayanin lahu. Kecuali kami akan datangkan kepadamu jawaban yang hak dan penjelasan yang terbaik untuk syubhat dan hujjah tersebut. Maksudnya pasti dibela. Ya, biar kau bawa argumen bagaimana, ya, hujjah bagaimana, syubhat bagaimanapun, Allah yang akan ya jelaskan. Allah akan turunkan penjelasan tentang hal tersebut. Buktinya ini ayat sebelumnya. Ya, kenapa laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahid? Tidak diturunkan Al-Qur'an sekaligus. Allah kan bela nabinya. Ini kan sudah disebut tak?
Pembahasan apa nih? Kemarin, siapa yang ingat? Ayat yang disebut oleh Syekh sendiri. Kadzalika linusabbita bihi fu'adak. Pembahasan apa? Bukan buku. Kenapa harus sekali? Takut sekali. Kita bukan mau ujian meja ini. Buka saja bukunya. Saya tidak pernah tes hafalan apa, tidak usah. Menghafal wordbook. Hah? Iya, kenapa sebabun nuzul? Hah? Apa judulnya? Apa judulnya? Bukan. Sebelumnya. Itu poin itu. Faidam. Itu judulnya. Nomor 2-nya. Fawaidul ma'rifati asbabin nuzul ini saya inginkan. Ini saya sebutkan di pembahasan apa? Faedah-faedah mengetahui apa sebab turunnya ayat. Itu. Nomor 2-nya dibaca. Bayanuin ayat itu dari ya. Sebab ini. Nah, itu nanti setelahnya. Itu judul besarnya dulu dilihat. Bisa paham ini ya? Ya. Oleh karena itu kata Syekh ini kadzalika yakni kadzalika anzalnahu mufarraqan linutsabbita bihi fu'adak. Demikianlah kami turunkan Al-Quran ini secara bertahap, berangsur, agar kami mengokohkan hatimu dengannya. Luar biasa, sedikit demi sedikit, terhafal, terbaca, terhafal. Ya, dengan maknanya dan seterusnya, pengamalannya turun lagi, kokoh lagi. Wah, luar biasa. Ya, ibarat antum menghafal Al-Quran memang lama, tapi dia mungkin. Ya, itu orang-orang Afrika itu, ya, itu hafal Al-Quran pakai lauhah. Lauhah itu papan, ayatnya gurunya tulis, dia tulis di papannya, baru dia bawa pergi main-main. Ya ulang sampai ya mungkin. Tak satu ayat, berapa ayat saja. Tapi deh, pas dewasa hafal Quran, subhanallah, jadi imam. Ya, imamnya tidak pernah salah-salah. Ya, kalau kita cepat hafalnya, selesai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tapi deh, cepat tahun hilangnya. Ya, ya hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa, 23 tahun, tapi pernah ayat demi ayat turun. Ya, apalagi momennya pas, memang ada asbabun nuzulnya, kita sudah pelajari. Ya, ada peristiwa begini Allah jelaskan, weh, mengenaskan, pas sekali. Ya, bisa dipahami? Baik, ini hikmah yang pertama, yaitu tasbih qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi ketika mereka membawa syubhat, hujjah, liyasuddun nas an sabilillah, agar mereka memalingkan manusia dari jalan Allah. Ini kan tujuannya mereka menghalang-halangi manusia untuk masuk Islam, bertauhid, tinggal kesyirikan. Mereka tidak senang. Jadi ada upaya-upaya yang mereka lakukan. Ini diantaranya. Ya, wala ya'tunaka bimatsalin. Apa kata Allah? Illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsir. Ya, paham ini? Kalau dipoinkan bisa jadi poin tersendiri ya. Karena sudah jadi di ayat yang setelahnya sudah. Ya, jadi ini syahidnya kadzalika linutsabbita bihi fu'adak. Ini syahid. Ini faedah atau hikmah yang pertama. Ya, yang kedua, kalau hikmah yang kedua sebenarnya kalau kita lihat di ayat yang setelahnya, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsan tafsir. Itu tidaklah orang-orang musyrikin membuat syubhat hujjah kecuali Allah. Hikmahnya apa itu? Allah kasih lagi. Ada lagi syubhat dia bawa, kasih lagi. Allah turunkan lagi penjelasan. Ya, paham ini? Wa ahsana tafsir. Nah, kedua, والثانية أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به. ini tidak kalah hebatnya ini hikmah yang sangat nampak. Ayashula 'ala nasi hifdhuhu wa fahmuhu wal 'amal. Ya, dengan turunnya Al-Qur'an secara berangsur ini mudah bagi manusia, bagi para sahabat khususnya ketika itu untuk menghafal Al-Qur'an, untuk memahami Al-Qur'an dan mengamalkannya. Saya bayangkan ini kalau langsung 1 juz, 2 juz, langsung mau dihafal? Tidak. 1 ayat, 2 ayat, sekian ayat, 10 ayat, 5 ayat. Paham ini? Mudah dihafal. Ya, karena sedikit. Nah, mudah juga dipahami. Ya, bertahap kan? Ya, dan juga mudah diamalkan. Langsung turun sekian, belum satu. Ya, hikmah luar biasa. Paham ini? Dan juga hendaknya kita seperti itu. Cuman ingat al-aham fal-aham. Ya, yang paling penting dulu baru yang paling penting. Jangan dibalik. Ya,
Jangan dibalik, perhatian terhadap sholat, tapi perhatian terhadap terhadap tauhid. Ya, merasa ngeri dari dosa zina, ya, dosa riba dan yang lain, tapi tidak merasa ngeri dari kesyirikan. Ya, besar mana kesyirikan dengan zina, dengan riba? Besar kesyirikan. Ya, wajib mana? Tauhid dengan sholat. Wajib tauhid. Ya, bisa dipahami? Baik, lanjut. Haitsu حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا لقوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. baik. Itu dari sisi Al-Quran itu dibacakan kepada mereka sedikit demi sedikit. Dan memang turunnya memang berangsur. Ya, Nabi tidak mungkin menyembunyikan turun baru dia tahan, tidak. Memang turun langsung disampaikan. Turun bukan untuk sekedar beliau simpan dihafal, tapi memang untuk disampaikan. Nah, jadi memang itu maksudnya di sini dibaca secara bertahap. Memang turunnya juga bertahap. Pas turun langsung dibacakan. Ya, dalilnya itu Al-Qur'ana faraqnahu litaqra'ahu 'ala nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Syahidnya situ wa nazzalnahu tanzila. Ya, dengan tafsir yang kita lihat di tafsir Muyassar. Ay nazzalnahu mufarraqan. Di situ kita sudah baca kemarin di awal pembahasan Al-Makki dan Al-Madani. Ini turun selama Al-Qur'an turun selama 23 tahun. Ya, sekitar kurang lebih 23 tahun. Di sini. Ya, dalilnya wa nazzalnahu tanzila. Adapun ala muhsin situ syahidnya itu tentang membaca Al-Qur'an dengan pelan, dengan ada paham ini? Itu bukan untuk pembahasan ini. Paham ya? Jadi syahidnya situ wa nazzalnahu tanzila. Kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga, الثالثة تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها كما في آية الإفك واللعان. nah, jadi ini tansyid dari nasyad, semangat ya. Tansyidul himam apa artinya ini? Memberi apa kita bahasakan ini tansyidul himam. Apa kalian bahasakan situ? Kenapa? Menambah keinginan, menambah semangat ya, menambah semangat untuk menerima apa yang turun dari Al-Qur'an. Ya. Kan orang ini turun satu, senang, ya. Pray lagi. Tunggu mana lagi dan turun ayat. Pas turun pas. Bisa paham ini? Itu tuh menerima, jadi memang ditunggu. Ya bagaimana tidak diterima, ditunggu memang. Turun ayat, pray lagi, turun lagi, luar biasa. Ya, sudah turun lagi senang, Masya Allah bahagia. Lagi ditunggu lagi, apa lagi? Pas turun langsung terima. Wa tanfidhihi, dan bukan hanya diterima. Dan tanfidh itu apa? Diamalkan. Karena kenapa? Sudah ada jeda waktu yang turun, misalnya syariat pertama turun, ayat pertama tentang syariat itu. Sudah mengamalkan, ya kan? Al-Quran para sahabat mengamalkan Al-Quran. Maka itu ciri, nanti kita akan baca di mana? Di Al-Qawaidul Hisan. Itu disebutkan metode belajar Al-Qur'annya para sahabat itu tidak ada mereka melewati 10 ayat kecuali mereka pahami sampai amalkan. Sampai baru pindah. Kalau kita tidak. Satu halaman dihafal baru ya, biar artinya paham tidak ya. Jadi karena hafal Quran tapi beleng-beleng ya. Paham ini? Nah, itu bukan barang baru ya. Karena memang kita tidak ngerti Al-Qur'an. Cuma hafal saja. Ada juga penghafal Quran tapi kuburi ya, ini gemarnya ke kuburan ya, tabarruk dan seterusnya. Padahal Al-Quran penuh dengan tauhid. Bisa dipahami? Baik, ini pelajaran kita saja ya. Paham ini? Itu luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar tem tapi wa tanfidhi. Ya. Memberi semangat pada manusia untuk menerima dan mengamalkan Al-Quran. Laksanakan apa yang ada dalam Al-Quran. Dari sisi apa? Itu yatashawaqun nas. Dari syauq ada kerinduan, bilahafin syauq. Ini mirip artinya. Itu bisa lihat di kamus, saya sudah lihat. Ini mirip rindu ya, ila nuzulin ayat. Ya turun ayat, tunggu lagi, kapan lagi? Ya.
Kita sih jangan kayak ayat Al-Quran ya, para sahabat ya menunggu, menanti rindu terhadap turunnya ayat Al-Quran. Kita saja daurah syekh itu rindunya luar biasa. Ya, apalagi daurah syekh, daurah kitab ini ya, lama ini semenjak corona kacau jadwal. Ya, kita tunggu-tunggu memang. Ya, daurah sosial bar juga kapan ya? Itu tunggu. Ya. Nah, ini saya bayangkan kalau daurah tiap hari, bosan orang. Ya, sebentar kapan berhenti di daurah terus. Nah, sama ini. Tapi kalau daurahnya tahunan ditunggu tuh, tunggu enggak? Daurah yang masih tiap tahun, setiap bulan Syawal. Ini bulan Dzulqa'dah tidak ada. Ya, bisa dipahami? Ya, bukan kita panitianya, maksudnya ini kita kerinduan kita. Begitu. Ya, bayangkan setiap tahun selesai kita kali 10, banyak buku selesai. Bisa paham ini? Baik. Nah, ini dari sisi itu. La siyama inda ishtidadil hajat ilayya. Terlebih lagi, la siyama, apalagi terlebih lagi ketika hajat sangat menuntut akan hal tersebut. Syadid, hajat itu sangat ya hajat kita kepada turunnya itu sangat butuh, ya, sangat mendesak untuk hal tersebut. Sama sebagaimana fi ayatil ifki wal li'an, pada ayat-ayat ifk wal li'an. Itu bayangkan kejadian ifk itu luar biasa. Itu menyesatkan dada kita, baca saja sesak dada. Kan itu istri Nabi SAW, ibu kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dituduh melakukan perbuatan keji dengan sahabat yang mulia yang juga suci. Asal, ya gara-gara si munafik, orang-orang munafik ini ya, tukang apa, goreng berita. Semua orang sesat, ada yang tidak bayangkan ini. Jangankan keluarganya, kalian ustadzmu saja bermasalah keluarganya atau orang yang kehormati itu sesat, kasihan ustadz begitu. Ya, itu pun tidak jelas berita. Apalagi Nabi, Rasul, orang yang sangat dicintai oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Itu turun ayat luar biasa. Selesai semua itu banyak bicaranya begini. Tapi Allah maafkan ya, sahabat yang terjatuh. Paham? Tapi kan itu tidak dilanjutkan, tidak. Amin. Ada beberapa sahabat terpenuh. Paham ini? Tidak sampai seperti orang-orang munafikin. Bisa dipahami begitu pula al-li'an. Bayangkan ini sahabat siapa itu kemarin? Ayat li'an. Ya, dia lihat istrinya melakukan ya hubungan suami istri dengan laki-laki yang lain, tapi tidak ada saksi. Bayangkan itu sesatnya. Siapa namanya? Hilal ibn Umayyah. Bayangkan apa tidak berat itu kondisi turun ayat subhanallah sampai kan dia bersumpah ya Allah akan turunkan ayat untuk membebaskan punggungku dari cambukannya. Kan memang hukumnya itu kalau kita nuduh ya istri kita atau siapapun nuduh berzina, tidak ada, kita bisa datangkan 4 orang saksi yang menyaksikan timba masuk ke dalam sumur, kita dicampur. 3 Ustaz, 3 orang 3 dengan saya, tidak ada. Ya, 2 apalagi video Ustaz. Video diedit selesai. Ya, manusia kepala harimau saja bisa. Ya, bisa dipahami? Tidak dicambuk. Turun betul. Di sini kan bebas kan? Dicambuk dia? Tidak dicambuk. Baca saksinya karena ada syariat baru. Itu ulama. Pada kondisi ini dia cukup ya melaksanakan apa yang dalam ayat itu, kemudian lepas. Pisah, difasakh ya antara dia dan istrinya dan berlaku. Tidak boleh mati lagi. Ya. Dan pasti ada satu yang dusta. Pasti. Tidak mungkin benar semua kan? Ya. Tidak mungkin benar semua. Karena bertentangan. Pasti ada satu yang dusta, satu yang benar. Satu bilang tidak, satu bilang terjadi. Pasti ada dusta. Halnya Allah ya. Jadi pahami. Tapi ketika ini misalnya suami atau istri yang menuduh pasangannya ini melakukan ini, ya orang yang lainnya, maka dia lepas dari hukuman itu, hukuman had cambukan 80 kan. Kalau dia tempo 4 orang saksi. Terus terakhir mari kita selesaikan. Ar-rabi'ah at-tadarruju fi at-tasyri'i hatta yasila ila darajatil kamali. Subhanallah, ini at-tadarruj, bertahap, berjenjang, step by step dalam pensyariatan sampai syariat tersebut sampai ke derajat sempurna. Itu kalau cerita step by step ya orang kafir dalam ilmu manajemen apa itu, jangan mau cerita itu dalam Islam ada. Ya, pokoknya dasarnya dalam Islam itu bahkan Al-Qur'an turun step by step. Yang bahasa Inggris tuh keren. Dikira Tommy dari Inggris, dari Jepang, dalam Islam banyak
dari awal sampai akhir ini kita lihat itu jadi masuk ya perlahan ya berangsur-angsur syariat juga begitu ya ini semua step by step ini bahkan bukan sekedar step by step ada namanya skala prioritas apa bahasa Inggrisnya tahu prioritas itu maksudnya begini ada 10 perkara penting semua kita urut mana yang paling penting baru penting nah itu sama kalian nanti kalau menikah punya uang 10 juta ya mau poligami ya mau beli rumah mau beli ini tapi habis pokoknya anakmu mau makan habis beras semua apa ini kan kebutuhan semua termasuk poligami itu misalnya anggaplah sekarang kita urut mana yang paling penting ini apakah poligami dulu baru kau tidak makan sebentar. Hah? Poligami dulu saya itu panen 10 juta. Hah? Ini supaya antum terbuka anunya cara berpikir 10 juta sudah seorang 10 juta baru anakmu yang sebentar dalam pokoknya. Nah, ini skala prioritas. Diurut itu dalam Islam diajarkan. Itu tidak ada muslim yang benar belajarnya, benar keislamannya begitu cara tidak ada. Antum tidak akan dapat orang konyol begitu. Paham ini pasti dia tahu ini kewajiban ini sunnah, ini begini hukum. Itu dia bisa urut. Itu dari mana dia dapat? Dari Islam, dari syariat Islam. Nah, coba lihat, silakan. Contohnya apa? Kama fi ayatil khamri alladhi nasha'a an-nasu alayhi wa alifuhu wa kana minas sa'bi alaihim ayyujabahu bil man'i minhu man'an batan fanazala perhatikan dulu. Wah, ada kamera. Saya itu. Sebagaimana dalam ayat pengharaman khamr. Yang mana manusia itu hidup ya dengan khamr. Paham ini? Wa alifuhu. Mereka biasa dengan khamr ini. Itu saya kata-kata itu kayak kita bilang kayak minum air putih maksudnya tiap hari, tiap saat. Ini khamr memang melekat sama diri mereka. Paham ini? Jadi kana minas sa'bi alaihim ayyujabahu bil minhu man'an bat. Jadi antara perkara yang sangat sulit ketika mereka itu langsung diperhadapkan dengan larangan langsung haram, titik. Tidak ada komanya. Bisa paham ini? Berat, sa'b. Berat bagi mereka. Bayangkan ini, tiap hari biasa minum ini. Maka, coba lihat. Fanadala fi sya'nihi awalan qawluhu ta'ala. Maka yang paling pertama kali, tahapan pertama pengharaman khamar, turun dulu ayat di surah Al-Baqarah. Baca. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Nah, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihim. Ini ayat yang pertama turun. Terus makana fi hadhihi al-ayati tahiyatun lin-nufusi, persiapan untuk jiwa untuk menerima pengharaman khamar ini. Karena sudah dibilang itu ismuhuma akbaru min naf'ihima. Kita berakal pasti pikir ada manfaatnya, ada madaratnya. Madaratnya banyak. Kira-kira bagaimana? Kira-kira gimana? Kamu terjun ke kanal sana, ada manfaatnya apa? Olahraga. Tapi madaratnya banyak banyak bakteri, banyak kuman, apa itu? Banyak lintah, talang ko, sampai mate ko. Kira-kira bagaimana? Terjun, lompat, belum lagi exit, dia exit dari RBA. Karena pikir, ada manfaatnya tuh olahraga. Tapi deh, madaratnya 1, 2, 3, 4, exit. Mati. Tenggelam. Kira-kira gimana? Orang berakal satu kali dia berpikir, sudah, tinggal. Ini tahapan pertama, wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Haitsu innal aqla yaqtadi alla yumarisa syai'an ismuhu akbar min naf'ih. Itu akal orang itu mengharuskan jangan dia coba-coba melakukan perkara syai'an nakira setelahnya jumlah ini jumlah sifat. Sesuatu yang dosanya kejelekannya lebih besar daripada manfaatnya. Orang berakal tidak usah diajari, pasti dia tinggalkan. Bisa dipahami? Pasti dia tinggalkan. Terus yang kedua. Manazala thaniyan qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Fakana fi hadhihi al-ayati tamrinun ala tarkihi fi ba'dil awqati wa hiya awqatus salawati. Tadi sudah ada tahu muqaddimah tahu? Ini tinggalkan. Kenapa? Kejelekannya lebih banyak daripada manfaat. Tahapan kedua, mereka sudah dilatih untuk meninggalkan khamar betul-betul.
Ya, tapi pada sebagian waktu saja. Itu apa? Waktu sholat. Kenapa? La taqrabus sholata wa antum sukara. Nah, itu orang mabuk lama. Berarti apa? Sebelum sholat, oh jangan coba-coba minum. Karena kapan kau mabuk, jangan kau sholat. Ya, hatta ta'lamu ma taqul, sampai kau tahu apa yang kau bilang. Coba lihat orang mabuk. Oh, di lorong buka baju, sembarang dia tunjuk, apa dia bilang? Dia tidak tahu itu. Dia caci maki bapaknya, dia tidak tahu. Ya, dia menyanyi, dia tidak tahu. Besok itu, apa kau bikin tadi malam? Kau bohong orang kau tadi malam. Ya, anggaplah contoh ya, orang mabuk. Terus. ثم نزل ثالثا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس Wal azlamu panjang. والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. Terus فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات بعد أن huyiat هيئت النفوس ثم مرنت على المنع منه في بعض الأوقات. Ini tahapan terakhir ya. Dikasih dulu pendahuluan, akalnya dipancing berpikir ini banyak madaratnya, kok bisa terjatuh begini, ada sedikit sekali. Ya. Tahapan kedua sudah dilarang pada sebagian waktu. Nah, ini sudah lumayan 5 kali. Sholat 5 kali. Bayangkan sudah banyak itu berkurang. Turunlah ayat Al-Maidah. Sudah larangan total 100%. Itu pun setelah dua tahapan sebelumnya. Ya, dihafal ini nak. Nanti saya akan merojaah. Saya suruh sebut ayatnya. Ya, ini contoh luar biasa ya. Tahapan step by step ini luar biasa. Ini untuk khamar. Ya, hafal Al-Baqarah 1, An-Nisa 2, Al-Maidah 3. Nah, dihafal ayatnya ya. Baik, sekian. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah.